Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rian Fatimah dari Prodi Pendidikan Teknik Busana 2018, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, sehingga mampu menjadi mahasiswa berprestasi. Biasanya, mahasiswa yang produktif memiliki kreativitas yang tinggi, dan mahasiswa yang memiliki kreativitas yang tinggi mampu dan memiliki peluang yang besar untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Ada 4 langkah menjadi mahasiswa produktif. Yang pertama, jangan menjadi mahasiswa jenis berikut ini. Mahasiswa kunang-kunang, kuliah nangkring, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, alias tidak mau mengembangkan dirinya. Berikutnya, mahasiswa kuman, kuliah main. Jangan menjadi mahasiswa jenis itu ya. Langkah kedua, harus memiliki tujuan perkuliahan. Misalnya, setelah lulus ingin bekerja atau mendapatkan profesi yang diinginkan, atau mendapatkan ilmu dan mampu mengembangkan diri baik dari soft skill maupun hard skill, memiliki teman atau link yang banyak, dan mendapatkan peluang dalam mengembangkan bisnis. Nah, dari tujuan-tujuan tersebut akan menjadi motivasi bagi kalian dalam menjalani hari-hari duduknya perkuliahan. Langkah ketiga, mencari wadah atau tempat pengembangan diri. Misalnya, organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di universitas. Langkah keempat, fokus pada kegiatan-kegiatan yang akan dijalani, baik kegiatan akademik maupun non-akademik, dan yakini bahwa kalian itu pasti bisa. Produktivitas akan menghasilkan kreativitas. Ada 2 ciri-ciri mahasiswa kreativitas. Yang pertama, mahasiswa kreatif memiliki kemampuan memanajemen waktu yang baik, sehingga kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas dapat dilaksanakan dengan seimbang dan dimaksimalkan. Yang kedua, mahasiswa kreatif mampu membaca peluang atau potensi baik dalam dirinya atau yang ada di sekitarnya. Misalnya, mampu menciptakan ekonomi kreatif, karya ilmiah, atau mengikuti kompetisi. Dan manfaat prestasi tersebut yaitu menjadi indikator kuantitas dan kualitas diri, menjadi pengalaman yang berharga untuk masa depan, menjadi kebanggaan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan universitas. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Mari bersama menjadi mahasiswa produktif, kreatif, sehingga menjadi mahasiswa berprestasi sebagai bentuk perjuangan pemuda dalam dunia pendidikan dan membangun Indonesia maju. Persiapan penting yang harus dilakukan sebelum perlombaan. Yang pertama, siapkan mental kalian. Yang kedua, minta doa restu orang tua, dosen atau guru, serta teman-teman. Yang ketiga, observasi peserta lain. Yang keempat, minta saran dan kritik yang membangun. Kesan dan pesan setelah perlombaan. Mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan mungkin itu tidak akan didapat dalam perkuliahan. Selanjutnya, pesan untuk teman-teman semuanya, yakinlah bahwa kalian itu pasti bisa. Dan para mahasiswa memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan industri 4.0, dan jangan lupa berusaha dan berdoa, karena yakinlah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pengalaman yang didapat selama saya mengikuti kejuaraan yaitu mengasah keterampilan. Itu sudah jelas dan sudah pasti. Yang kedua, menambah relasi atau teman satu minat. Mungkin tak hanya satu minat, bisa lebih, karena di dalam kompetisi kita tidak hanya memiliki teman dengan satu jurusan saja, mungkin bisa lebih dari itu.
Yang selanjutnya, membangun rasa percaya diri. Dan membangun rasa percaya diri ini bisa dikatakan secara perlahan, karena semua yang pernah merasakan perlombaan awalnya pasti merasakan grogi, deg-degan. Namun secara berjalannya waktu dan kita sering berkompetisi, itu menjadi hal yang biasa. Dan hal apa yang membuat saya terus semangat meraih cita-cita saya, meraih prestasi, dan walaupun banyak rintangan, tetap harus dihadapi. Yaitu karena keluarga, terutama orang tua. Kenapa demikian? Karena saya pernah merasakan bagaimana rasanya bisa dibilang dikucilkan atau direndahkan oleh orang lain, terutama profesi orang tua saya, seperti itu. Nah, dari situ bukannya saya menjadi minder atau saya menjadi takut untuk mencoba hal-hal yang baru yang membuat saya bisa bangkit. Namun dari situ itu menjadi pelajaran yang sangat berharga dan menjadi motivasi besar untuk saya untuk terus bangkit dan membuktikan kepada semua bahwa profesi orang tua saya tidak menutup kemungkinan dengan profesi orang tua saya tidak menutup kemungkinan untuk anak-anaknya mengembangkan potensi dalam dirinya dan tidak menutup kemungkinan anak-anaknya mampu berprestasi. Mungkin sebagian orang bertanya, kok bisa? Hanya anak seorang pedagang pun bisa juara sampai nasional. Mungkin terbesit begitu pula di beberapa pemikiran orang. Namun dari situ kita bisa membuktikan bahwasannya apa yang dikatakan seseorang atau kasarannya orang itu merendahkan seseorang, kita mampu bangkit dan membuktikan bahwa kita itu bisa dan kita itu mampu. Cita-cita saya setelah saya kuliah, yang pertama dan paling utama, dan ini mungkin sama dengan kalian, yaitu membahagiakan kedua orang tua. Selanjutnya saya ingin terus mengembangkan usaha saya di bidang fashion. Selebihnya saya ingin menjadi tenaga pendidik. Karena bagi saya menjadi pendidik itu adalah tugas yang sangat mulia, di mana kita belum tahu apa-apa sehingga kita mampu dan kita bisa mendapatkan ilmu dari seorang pendidik. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk membacakan sedikit motivasi. Semoga menjadi penyemangat kita untuk terus berjuang meraih prestasi. Tidak semua orang sanggup melihatnya. Tidak semua orang mau mengejarnya. Dan tidak semua orang berusaha meraihnya. Karena setiap mimpi adalah spesial. Penyemangat dan energi bagi mereka yang mau berjuang. Meraih mimpi bukanlah usaha yang dijalani sesekali. Bukan pula berharap adanya kebetulan. Meraih mimpi adalah suatu perjalanan yang ditemani oleh rasa sukar, sakit, kecewa, ragu. Saat itu pula mimpi seolah terlihat kabur. Kita pun bertanya, apakah akan tercapai? Jangan menyerah dan jangan putus asa. Ayo terus maju, yakinlah bahwa kita pasti bisa. Tantangan bukanlah agar kita kalah, bukan pula agar kita berhenti. Tantangan adalah untuk dilewati, karena pelangi terlihat setelah terterjal badai. Karena kita dapat menuai setelah kita menabur. Bermimpilah yang tinggi, berusahalah yang keras. Raihlah hasil yang maksimal, karena sesungguhnya mimpi akan terus menjadi mimpi ketika kita tidak yakin akan potensi diri. Salam prestasi.
Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.